Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah baik. kabar Eh, baik. Hari ini kita akan melakukan coaching ya yang akan dilakukan oleh Bu Tania sebagai coach dan Bu Wida sebagai coach. Nah, untuk sebelumnya perkenalkan dulu dalam kegiatan ini saya sebagai pengamat 1 yaitu Rina Febrianti dan rekan saya pengamat 2 yaitu Pasca Cipta Suhud. Nah, Ya, untuk sebelumnya sebelum melakukan coaching ini ada sedikit hal yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu, Ibu Bapak, khususnya untuk Ibu coach dan Ibu coach mungkin ya untuk Ibu coach dan Ibu coach. Nah, boleh ya Bu? Iya boleh Bu. Ya, Silakan ya. Ibu. Nah, selama kegiatan coaching ini nanti akan diamati oleh 2 pengamat ya Bu, seperti sudah yang diketahui tadi ada saya dan Pak Suhud. Nah, mungkin untuk di mana ada rubrik penilaian yang akan mengacu pada kegiatan yang Ibu lakukan tadi. Mungkin apakah kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu mengalur kepada alur tirta dan terus apakah kegiatan tersebut sudah mengacu kepada pertanyaan yang berbobot dan atau mungkin apakah kegiatan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching yang 3 itu ya Bu ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, itu. Nah, mungkin untuk sebelum ke coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach ya. Boleh Bu Tania? Boleh Bu, silakan. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Mungkin dalam proses ini kan tadi ya seperti yang sudah disebutkan ada 3 kompetensi yang dikembangkan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan support. Nah, baik dari ketiganya saya akan kembangkan yang lebih spesifik itu yang mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif, iya baik. Nah untuk pertanyaan yang kedua ya, tadi kan Ibu Tania sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu berarti apa Bu? Ya, barusan kan mendengarkan aktif. Nah, Mendengarkan aktif, iya mendengarkan aktif. Nah untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, dengan indikator apa gitu dari kegiatan coaching ini, indikator apa yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dikembangkan supaya tercapai apa yang Ibu ingin kembangkan tadi, nah gitu. Indikatornya apa gitu, seperti apa gitu. ya Bu, kan mungkin tadi saya sebutkan bahwa yang akan lebih spesifik itu ke arah mendengarkan aktif, yang mana nanti setelahnya mendengarkan aktif mungkin kan akan muncul ke arah yang kompetensi ketiga sebetulnya, ke arah pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mungkin saya akan coba terus menggali potensi-potensi yang ada pada coach sehingga nanti si coach dapat menemukan sendiri bagaimana sih solusi atau bagaimana sih jawaban dari keresahannya atau dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut gitu. Nah, sehingga nanti setelah ia memiliki solusi atau tadi jawabannya, maka ia punya rencana atau aksi yang dapat dilakukan. Nah, nantinya mungkin di akhir-akhir pembicaraan saya juga akan gali beberapa pernyataan tanggung jawabnya sehingga nanti coach akan berkomitmen terhadap apa yang telah ia rencanakan sehingga dapat dilaksanakan dengan konsisten. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya baiklah. Nah mungkin pertanyaannya dicukupkan ya Bu Tania. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Tania dan Ibu Wida untuk melakukan coaching. Tapi sebelumnya saya minta izin mungkin nanti setelah beres coaching kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya yang akan dilanjutkan oleh pengamat 2 ya Bu ya. Boleh kan Bu? Siap? Baik, Iya. baik. Terima kasih. Iya. Ya kalau itu saya persilahkan ya Bu Tania, Bu Wida, saya persilahkan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wida. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu Wida hari ini?
Alhamdulillah Ibu sehat. Oke. Pada kesempatan kali ini kan kita akan melaksanakan proses coaching di sekitar 10 menitan lah gitu ya, Bu. Nah, kira-kira pada, percakapan kita kali ini tujuannya apa ya, Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, di sekolah saya kan sebentar lagi mau diadakan supervisi sekolah. Nah, jadi yang menjadi hambatan itu, kalau di supervisi itu Bu, suka merasa cemas atau khawatir Bu, seperti itu. Jadi guru-guru itu suka merasa cemas atau khawatir Bu, terhadap Jadi supervisi. menurut Ibu, supervisi ini membuat guru-guru ini terasa cemas gitu ya, Bu, dan itu menjadi suatu permasalahan yang muncul di sekolah Ibu mungkin ya. Nah, mungkin jika hal itu jadikan suatu permasalahan, berada pada rentang skala berapa ya, Bu? Jika diskalakan 1 sampai 10? Kalau direntangkan skala Bu, mungkin 7 kali Bu ya, mungkin 7. Mungkin skala 7. Tapi kalau misalnya supervisi itu memang kalau supervisi itu kan Bu untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru gitu ya, untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru, kualitas kita. Tapi kalau supervisi yang tidak yang baik itu mungkin saya akan memberikan skala 9 atau 10 karena tapi di sini kalau menurut saya supervisi kadang bagaimana ya suka mencari-cari menimbulkan kekhawatiran atau kecemas. Jadi mungkin saya di sini memberikan nilai skala 7 Bu, seperti itu. Jadi menurut Ibu saat ini keadaan kondisi guru-guru untuk menghadapi supervisi ini katakan tadi pada rentang 7 karena ada beberapa hambatan atau kendala mungkin ya Bu ya yang menjadi hal tersebut seperti yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira diungkapkan lagi Bu, hambatan yang paling menonjol dalam kegiatan supervisi ini kira-kira apa ya Bu? Iya. Nah, di sini hambatan yang paling menonjol itu Bu, ketika pengawas binaan datang ke sekolah kami untuk mensupervisi, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, setelah disupervisi itu tidak ada tindak lanjut Bu, seperti itu. Tidak ada tindak lanjut, yang pertama itu yang menjadi hambatan Bu. Jadi tidak adanya tindak lanjut setelah beres atau dari supervisi. Dan yang kedua itu supervisi itu jadi kalau sudah beres itu semua guru-guru itu dikumpulkan di dalam satu ruangan Bu. Kemudian oleh pengawas itu diberitahukan kekurangannya Bu, kekurangannya masing-masing seorang guru. Misalnya contohnya si A ini kurangnya di sini, si B kurangnya di sini dengan menyebutkan nama. Yang mungkin dari sanalah guru-guru merasa seperti tidak nyaman, down seperti itu Bu. Jadi merasa risih, merasa tidak nyaman. Mungkin itu Bu hambatannya yang kami rasakan. Oke, jadi yang dirasakan oleh Ibu gitu ya bahwasanya ada rasa malu ketika diungkapkan kekurangan-kekurangan pada kegiatan tersebut. Nah, kalau seperti itu Betul sekali Bu. Solusi atau strategi yang bisa dilakukan agar tadi keresahan, kecemasan ketika kita tadi Ibu sebutkan dikumpulkan dalam satu ruangan. Nah, solusinya sebaiknya menurut Ibu seperti apa ya? Iya, mungkin kalau menurut saya Bu, solusinya yang baik itu yang pertama pengawas binaan yang mensupervisi sekolah itu harus setelah beres mensupervisi ada tindak lanjut Bu. Nah, ada tindak lanjutnya dan kemudian solusi yang kedua yaitu kepingin guru-guru itu kalau mensupervisi ya cukup diberitahukan ke
lebih personality Bu. Jadi Nah, gitu ya. di hadapan orang banyak ya. Mungkin yang namanya kita mengajar mungkin ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kekurangan ya mungkin kita bisa menerima untuk menjadi kita lebih baik lagi dalam mengajar. Tapi lebih ke personality, lebih ke seseorangnya gitu. Misalnya masuk ke kelas diungkapkan saja ini loh kekurangannya Bu, ini kekurangannya seperti itu. Jadi jangan dikumpulkan di suatu ruangan seolah-olah memberikan aib gitu Bu. Jadi kadang suka malah jadi bahan ledekan atau jadi bahan olok-olok gitu. Oh si anu mah teu balik kalau kata Sundanya ngajar nama seperti itu Bu. Iya, Bu. Nah, kalau seperti itu berarti itu kan yang harus disampaikan ya Bu ke pengawasnya tadi. Nah, kalau Iya. seperti itu dari Ibu pribadi gitu, apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan keinginan-keinginan dari rekan-rekan Ibu di sekolah tadi? Iya. Nah, yang akan saya sampaikan tentunya di sini saya mungkin tidak langsung ke pengawas binaannya dulu Bu, karena saya juga mengikuti aturan, prosedur kan saya juga mau sebelum ke pengawas mempunyai atasan kepala sekolah. Mungkin yang akan saya lakukan itu menghadap dulu ke kepala sekolah saya mengutarakan apa sih yang menjadi hambatan atau yang tidak diinginkan oleh guru-guru dalam mensupervisi ketika pengawas mensupervisi sekolah kami gitu. Saya mungkin akan menghadap dulu ke kepala sekolah supaya yang saya usulkan ini dapat disampaikan lagi kepada pengawas binaan saya seperti itu Bu. Ya, jadi berarti kalau seperti itu rencana Ibu ingin menyampaikan apa yang diresahkan oleh rekan-rekan gitulah ya, Iya. sebagai Ibu sebagai penyambung lidahnya gitu ke kepala sekolah Iya agar betul seperti itu. Iya. gitu. Nah, kalau seperti itu rencananya sangat bagus sekali Bu. Namun di sini saya ingin bertanya, dari rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana tersebut menghadap ke kepala sekolah untuk membicarakan keresahan, kegundahan dari Ibu dan rekan-rekan? Iya. Kalau untuk rencana Bu, tadinya minggu-minggu kemarin saya akan menyampaikan, tapi berhubung adanya kendala Bu, karena sekolah kami sedang diadakan lomba FLS 2N, jadi saya belum menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan rekan-rekan tentang supervisi ini. Nah mungkin insya Allah besok Bu saya akan sudah menyampaikan permasalahan saya ini kepada kepala sekolah gitu. Karena di sini perlombaan di sekolah kami sudah beres Bu. Ya mungkin insya Allah secepatnya saya akan mengutarakan apa yang menjadi kegundahan atau kecemasan supervisi terhadap saya terutama dan rekan-rekan saya seperti itu Bu. Ya, berarti Ibu berkomitmen dalam waktu dekat ini akan mulai menghadap kepala sekolah gitu ya untuk menyampaikan keinginan dari rekan-rekan di sekolah Ibu untuk proses kegiatan supervisi ini. Semoga rencananya dapat berjalan lancar ya Bu. Semoga nanti kepala sekolah Amin. respon baik dan juga Amin. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu. Nanti kepala sekolah juga menyampaikan kepada pengawas agar dilakukan hal-hal sesuai dengan sama. Iya, amin, amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, apa ya Bu di akhir pembicaraan kita kali ini mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan setelahnya kita berbicara seperti ini, mungkin perasaan Ibu gitu. Oh iya, ya tentunya setelah saya mengungkapkan permasalahan saya ini, perasaan saya itu menjadi lega Bu dan tenang. Setelah saya mengungkapkan perasaan saya di sini menjadi lega dan tenang, saya mendapatkan keberanian atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Jadi saya mendapatkan
keberanian untuk saya menghadap ke kepala sekolah, supaya disampaikan keinginan guru-guru kepada pengawas gitu, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan semoga rencana Ibu barusan berjalan dengan lancar, Ibu berbicara dengan penuh keberanian seperti yang Ibu bicarakan. Dan terima kasih Bu Wida untuk waktunya. Mohon maaf ya Bu atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah sudah beres ya proses coachingnya. Menarik sekali. Kami ikut menyimak juga ya, Bu Rina ya. Iya betul Pak. Ikut menyimak Menarik juga. sekali. Namun mohon maaf di sini ada tugas dari observer ya untuk mengobservasi. Yang pertama tadi kami telah mengobservasi, yang selanjutnya adalah mungkin untuk Bu Tania mungkin ya. Saya bertanya untuk Bu Tania sebagai coaching, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya apa gitu barusan. Oke, mungkin kan sebetulnya yang menjadi indikator ketercapaian di awal sudah disebutkan ya Pak, bahwasanya saya coach itu mampu menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan, dapat memberikan yang namanya suatu tindakan atau rencana berikutnya, sehingga ia juga dapat melaksanakan dari apa yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Iya, terima kasih Bu. Izinkan juga kami menyampaikan apa yang telah kami amati ya. Tadi ini Bu Rina ya, saya juga nih, kita melihat juga bahwa alur yang telah dilakukan oleh Bu Tania sebagai coaching itu sudah menggunakan alur Tirta, di mana ada tahap tujuan yang kami amati itu, kemudian juga ada tahap identifikasi, kemudian juga ada tahap laksana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dengan tadi menanyakan kapan ya, dan sampai ada kebermaknaan dari percakapan ini juga ditanyakan. Dan sebagai coach tadi Bu Wida juga menjawab akan melakukannya besok. Jadi menurut saya pribadi ya, mungkin nanti bisa berkomentar juga Bu Rina, Bu Tania itu sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Tadi juga terlihat dari bahwa kompetensi inti yang akan dicapai tadi itu ya fokusnya ke mendengarkannya, mendengarkan, dan terlihat juga aktivitas Bu Tania yang tidak memotong pembicaraan Ibu Wida sebagai coach, yaitu menunjukkan bahwa itu sedang mendengarkan gitu. Kalau misalkan ada semacam pemotongan berarti kan tidak mendengarkan gitu. Itu mungkin indikator sederhananya seperti itu. Dan saya melihat Ibu Tania sudah menerapkan fokus pada kompetensi mendengarkan. Yang selanjutnya Ibu Tania, selain tadi kompetensi mendengarkan gitu ya, apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Nah, mungkin yang harus dikembangkan lebih dalam lagi ke depannya gitu ya Pak, untuk proses coaching ini pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memancing coach untuk menceritakan bagaimana permasalahannya dengan lebih rinci, lalu juga mungkin nanti ia akan menemukan solusinya dengan lebih matang juga nanti, sehingga dalam membuat rencana mungkin itu akan lebih mantap, seperti itu Pak. Iya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Tadi juga kami melihat bahwa ada prinsip yang telah diterapkan ya, ada kemitraan di mana tidak, walaupun maaf ya Bu ya, ada perbedaan usia, ada perbedaan juga mungkin kepentingan tingkat ya, di mana Bu Tania itu SMA, Ibu Wida itu SD ya Bu ya, itu tidak menjadi penghalang dalam proses coaching ini. Ada kemitraan, ada proses kreatifnya tadi dengan menggali informasi, kemudian juga ada memaksimalkan potensi masing-masing gitu ya, terlihat dalam itu. Mungkin Bu Dina ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak.
Mungkin untuk pertanyaan sudah disampaikan oleh Bapak sebagai pengamat 2. Yang saya akan sampaikan itu hasil pengamatan atau hasil observasi selama Bu Tania dan Ibu Wida melaksanakan coaching. Betul sekali apa yang tadi Bapak sampaikan. Sebagai coach, Ibu Tania sudah menyampaikan coaching atau melaksanakan coaching sesuai alur tirta tadinya, tidak ada tahapan-tahapan tirta yang terlewatkan, mungkin semuanya sudah tersampaikan. Nah itu mungkin itu hasil pengamatan yang saya lakukan gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita tutup saja Bapak atau gimana? Ya, Ada baiknya hal lain? tepuk tangan dulu boleh ya? Tepuk Oh tangan. iya, tepuk tangan ya buat chef coach kita. Iya, iya, terima kasih. Ya, karena berhubung waktu juga terbatas ya, kita akhiri saja sesi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.